Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas ekonomi pertemuan keempat di kelas 12. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Di tabelnya itu kan cukup banyak kolom-kolom yang harus kalian isi. Nah, untuk pertemuan sekarang, setelah kita mempelajari persamaan dasar akuntansi, kita akan mempelajari tentang si laporan laba rugi dan perubahan ekuitas atau perubahan modal di persamaan dasar akuntansi. Nah, laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah-langkah kebijakan selanjutnya. Jadi, si tujuan dibuatnya laporan laba rugi ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan atau kondisi finansial dari perusahaan terkini. Jadi, misalkan nih, kita mengetahui bahwa si perusahaan ini mengalami kondisi keuangan yang cukup stabil atau kurang stabil. Jadi, dari laporan laba rugi ini kita mengetahui kondisi keuangan si perusahaan. Nah, kita lihat penulisan laporan laba rugi. Seperti biasa di atas ada nama perusahaan, lalu tulis lagi laporan laba rugi, lalu periode. Nah, untuk periode kalian sudah tahu kan gimana cara mengisinya, jadi tinggal misalkan di akhir Januari, berarti 31 Januari 2021. Nah, untuk di laporan laba rugi ini, yang ditulis, yang dimasukkan itu cukup 2 akun. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, beban-beban. Jadi, di laporan laba rugi ini, kalian hanya mengisi kolom atau bagian pendapatan dan beban-beban saja. Misalkan, di persamaan dasar akuntansinya ada pendapatan jasa, kalian tulis pendapatan jasa. Nah, kalau misalkan di beban-bebannya di persamaan dasar akuntansinya ada beban gaji, beban sewa, beban listrik, air, dan telepon, kalian juga tulis beban-beban tersebut. Jadi cukup tuliskan saja pendapatan dan beban-beban. Jadi untuk laporan laba rugi itu lebih sederhana daripada persamaan dasar akuntansi yang sebelumnya. Kita ambil contoh nih, contoh soal laporan laba rugi itu, soalnya itu berbentuk persamaan dasar akuntansi. Nih, kayak gini. Jadi yang kemarin kalian kerjakan yang si bengkel Fendi itu, yang kemarin kita sama-sama bahas, itu merupakan persamaan dasar akuntansi soal untuk membuat laporan laba rugi. Nah, seperti yang tadi kita ketahui bahwa si persamaan dasar akuntansi untuk laporan laba rugi itu yang dituliskan hanya pendapatan dan beban saja. Kita lihat di bengkel Fendi itu pendapatan sama bebannya itu cuma ada pendapatan ada 2, beban ada 1. Jadi yang hitam ini adalah pendapatan dan yang merah ini merupakan beban. Jadi untuk yang pendapatan itu ada 2, yaitu tanggal 8 dan tanggal 17 Desember 2020. Tanggal 8 ada 2 juta, tanggal 17 ada 3 juta. Nah, kalian lihatnya itu langsung ke pinggir, langsung ke di ekuitas pemilih. Jadi si saldonya lihat di ekuitas pemilih. Jadi itu kan ada 2 juta untuk tanggal 8 dan tanggal 17 ada 3 juta. Nah, lihat lagi di beban itu ada 1.700.000, 800.000, 600.000, 300.000, berarti totalnya 1.700.000. Jadi untuk laporan laba rugi ini Bengkel Fendi laporan laba rugi periode 31 Desember 2020, pendapatan jasa total 5 juta, beban-beban ada beban gaji, beban sewa, dan beban listrik, air, dan telepon senilai 1.700.000. Nah, kalian si pendapatan jasa yang 5 juta tadi
dikurangi total beban keseluruhan. Total bebannya kan ada 1.700.000, berarti 5 juta dikurangi 1.700.000 sama dengan 3.300.000. Nah, jadi untuk si bengkel Fendi, laba ruginya atau laba bersihnya sebesar 3.300.000. Paham ya? Jadi untuk laporan laba rugi kalian cukup menuliskan pendapatan dikurangi beban saja. Ya, tidak ada yang lain. Nah, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, kalau misalkan laporan perubahan modal ini bertujuan untuk mengetahui modal kita sekarang nih kan, karena misalkan ada pendapatan lebih atau adanya laba, jadi kita mengetahui bahwa si modal kita saat ini berapa sih dari yang sebelumnya gitu. Jadi kita mengetahui perubahan modal yang baru. Nah, untuk kolom atau isian perubahan modal ini cukup kalian tuliskan modal atau investasinya, terus ditambah laba bersih yang tadi, yang sebelumnya kalian hitung di laporan laba rugi, lalu dikurangi pengambilan pribadi atau private ya. Jadi hasilnya perubahan modal. Jadi si modal investasi ditambah laba bersih dikurangi pengambilan pribadi. Nanti hasilnya perubahan modal. Kita lihat di persamaan dasar akuntansi bengkel Fendi. Untuk bengkel Fendi itu kan menyetorkan modal senilai 25 juta pada tanggal 1 Desember 2020. Nah, untuk pengambilan pribadinya itu ada di panah merah, yaitu tanggal 30 bulan 12 2020 senilai 500.000. Berarti investasinya senilai 5 juta. Investasinya senilai 25 juta dan si prive-nya atau pengambilan pribadinya senilai 500.000. Nah, untuk laba bersih tadi kan kita sudah ketahui bahwa laba bersih itu senilai 3.300.000 ya. Jadi diketahui bahwa laba bersihnya 3.300.000. Berarti kita sudah mengetahui semua nominalnya. Ya, kita masukkan bengkel Fendi, laporan perubahan modal periode 31 Desember 2020, investasi senilai 25 juta, ditambah laba bersih senilai 3.300.000, dikurangi tadi pengambilan pribadi senilai 500.000. Jadi totalnya perubahan modal untuk laporan perubahan modal bengkel Fendi periode 31 Desember 2020 senilai 27.800.000. Ya. Jadi untuk materi sekarang itu cukup dua saja, jadi laporan laba rugi dan perubahan modal. Nah, seperti biasa untuk tugasnya kalian kerjakan di buku kampus yang besar. Ya, buku besar itu terus kirimkan ke Google Classroom. Untuk soalnya nanti saya kirimkan di Google Classroom. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.